Hari anti korupsi. Hari Ibu. Pemilu. Betul. Hari. Apa yo? Ketemuanku sama Doi sebentar. Apa? Pemilu kalau nggak salah. Kita mau pemilu kalau pemilu. Lupa. Enggak tahu, lupa. Adi. Korupsi. Pemilu. Hari anti korupsi. Korupsi itu menggelapkan uang, Apa ya? makan-makan gratis. Korupsi itu kalau dia mengambil uang, dia mengambil apa yang bukan haknya. Korupsi itu mengambil haknya, bukan miliknya. Adalah ketika seorang mengambil yang bukan miliknya. That's the meaning of corruption. From me, Korupsi ya mengambil sesuatu yang bukan milik kita. merampas hak rakyat. Korupsi penggelapan uang. Korupsi adalah mengambil hak orang lain. Mengambil hak yang bukan miliknya. Pejabat yang memakan atau menyisihkan sebagian hak atau milik masyarakat. Uang haram. Mengambil hak seseorang. Korupsi itu beda tipis dengan pencurian, cuma bedanya ada di objek sama pelakunya. Kalau pencurian biasa itu antara pribadi, objeknya juga pribadi, sedangkan di korupsi itu yang melakukan adalah pejabat administrasi negara, sedangkan objek yang dicuri adalah uang rakyat. Kayak pemimpin atau bendahara yang menggelapkan uang organisasi atau menggunakan untuk kepribadian, itulah. Apa kepribadian? Kayak pribadi. Bodoh tuh menjawab. Berhenti kok jadi mahasiswa. Banyak korupsi waktu, korupsi uang, seperti itu. Mau belajar kayak gitu. Contohnya itu kalau misalnya ada uangku tapi I'm sorry, it's not my mind. Misalnya kayak ada bukan uangku toh tapi saya ambil dan itu saya gunakan. I think that's ambil apa? Ambil apa? Ambil uang. Oh, ambil uang. Ambil uang di bank korupsi. Bukan, tidak. Maksudnya ambil uang yang bukan miliknya. Ya, bisa itu. Apa? Mau ini pertanyaan, mau ini jawaban yang jujur atau yang tidak jujur dulu? Yang jujur kalau bisa, jujur. Seperti yang baru-baru ini dana untuk bansos corona dikorupsi. Pas. Ini itu seperti Nasur Kimamata beli sesuatu baru misalnya harganya itu kayak 20.000 dia baru bilang ki, mak sebenarnya mak 30.000 ini harganya. Mungkin seperti itu. Yang Itu pernah contoh. terjadi kasus hambalan yang saya tahu. Oh, kasus sambaran. Bohongi uang SPP. Oke, contoh kecilnya itu misalnya lo nyilep duit kuliah dari orang tua. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk contoh besar gedenya itu kayak kemarin ada kasus korupsi yang dilakukan sama Menteri Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang melegalkan ekspor benih lobster yang seharusnya itu nggak sesuai dengan administrasi negara kita. Dan yang baru-baru kemarin juga itu ada kasus korupsi yang dilakukan sama Menteri Sosial yang nilep duit
bansos corona itu nggak patut dilakuin, apalagi kalau lo adalah pejabat. Potong. Penjara selama-lamanya mungkin. Contohnya di hukum mati, Iya. Wih, kejamnya. Cantik-cantik kejam. dibunuh. Sangat cantik-cantik sangar, Pak. Kalau misalnya itu sudah kayak lebih toh daripada uangnya itu sudah banyak banget, kayaknya harus dianu deh. Cut. Apanya dikat? Maksudnya harus dihukum Oh. mati. Iya. Hukuman mati. Hukuman mati. Wih. Yakin? Yakin. Oke. Oke. Penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. Yakin? Yakin. Kalau menurutku saya kak hukuman mati. Oke, hukuman mati. Yakin? Sekarang, Salah satu caranya itu mungkin untuk menjerakan mereka hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Menurut saya seperti itu. Mulai dari korupsi yang paling kecil sampainya yang paling besar itu hukumannya. hukumannya. Menurut saya pribadi mungkin hukuman mati yang paling pantas. Penjara seumur hidup, kalau bukan penjara seumur hidup, hukuman mati. Penjara seumur hidup dan hukuman mati. Ya. Apapun bentuk korupsinya, yang penting dia korupsi. Iya. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Oke. Diasingkan mungkin. Dia singkat. Iya. Oke. Pastinya hukuman mati, tapi kalau di Indonesia kan udah ada hukum tersendirinya tentang korupsi, ada undang-undang korupsi yang mungkin apa ya sanksinya itu cuma pidana penjara, denda dan lain sebagainya. Kurungan penjara pun cuma sekitar 1 tahun sampai 15 tahun doang, beda sama orang yang mencuri. Jadi menurut saya pribadi sih, hukuman pencuri dengan pelaku korupsi itu ya nggak fair lah, jadi perlu direvisi ulang gitu. Sepantasnya dihukuman apa? Hukuman mati sih, cuma kalau di Indonesia kayaknya nggak Hukuman mungkin. mati ya? Iya. Tidak. Alhamdulillah tidak. Pernah Pernah? Apa itu? kasih lebih uang yang harusnya, misalnya uang beli buku 40.000 beli, tapi diminta di orang tua 50.000. Anda sekali. Tidak lah, Serius? serius. Pernah kan uangnya macam itu? Gasnya lagi baru ada sih. Mencuri See, of course I did it. Seperti apa? Kayak misalnya tuh mau aku kasih saya uang untuk beli sesuatu, terus ada kembaliannya, tapi saya ambil tanpa saya bilang lagi, mak saya mau pakein uangnya. Anak rajin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mama saya suruh saya beli sesuatu dan Dan saya ambil. dari kembalian uangnya itu saya simpan. Masya Allah, perbuatan yang tidak terpuji. Astaga, kenapa sih gitu? Tapi, aduh, sudah Ada dudingnya. ditanya. Oke, ya, ruang buku. Misalnya harganya 50, saya minta 100. Ini bagus. Ini anak berbakti. Tidak setengah-setengah. Korupsi waktu. Oke, pernah melakukan korupsi ya dalam Ya, hidupnya? korupsi Itu saja? waktu. Apalagi? Kalau uang kuliah, sekolah nggak pernah sih, alhamdulillah. Tapi pernah melakukan korupsi. Iya, korupsi. Memakai uang bendahara demi ganti meja yang rusak karena dipakai tidur sama teman sekolah sendiri. Pada masa kecil mereka mungkin, karena sekarang sudah dewasa, ya. Seperti apa tindakan korupsi yang pernah kamu lakukan? Ya seperti misalkan disuruh ibu belanja ke pasar atau ke warung, pasti kayak kembaliannya gitu diambil aja. Mungkin waktu kecil iya pernah, dan sampai saat ini iya sih. Seperti apa? Waktu pernah. Seperti apa itu? Kayak menunda pekerjaan. Buku, SPP, buku, bayar buku sama SPP. Pernah. Seperti apa?
misalnya nih dikit sih jumlahnya, terus jadi disuruh belanja ke warung terus ada lebihnya ya masuk kantong gitu. Salat tobat. Ya, bisa. Dibunuh. Itu korupsi. Tidak berlaku untuk saya. Tidak, karena toh itu tuh jumlahnya sedikit, jadi menurutku toh nggak apa-apa Ji. Karena sedikit Ji. Maksudnya, tapi korupsi yang kayak misalnya uangnya banyak kayak 1 triliun, 2 miliar itu harus kayaknya dihukum mati. Berarti korupsi boleh dong? Korupsi boleh. Yang penting sedikit. Yang penting sedikit Ji. Yang penting nggak lewat dari ratus-ratusan juta. Tadi katanya aku mau mati. Enggak deh. Dia kira saja. Gitu maksudnya hukuman apa yang cocok? Karena katanya tadi hukuman seumur hidup. Apa di? Bagi Anda hukuman. Tapi itu setidaknya bukan di uang rakyat, ku ambil uang hak kutunya ke orang tua. Jadi Kan itu yang kembali lagi ke diri sendiri toh itu hukumannya karena udah terlalu berat gitu, bukan merugikan orang lain. jadi nggak Masih apa-apa. dalam hal wajar gitu. Berarti anggota DPR nggak apa-apa terlambat ya? Kalau anggota DPR kan uang negara yang dia pakai korupsi, berarti harus dihukum mati dong. Kan kita sebagai rakyat sudah capek-capek bayar pajak terus dikorupsi begitu. Mengganti uang yang sudah dipakai dalam hal ganti rugi. Berarti nggak apa-apa dalam korupsi, yang penting diganti uangnya. Kalau orang tua nggak tahu ya nggak apa-apa. Soalnya nggak tahu jadi kayak nggak tahu kak, nggak tahu kak. Berarti nggak apa-apa korupsi ya selama nggak ketahuan. Enggak. Enggak. Hukuman mati. Ya hukuman mati. Jadi bunuh tuh ini ya. Ih. Tapi kan cuma merugikan diriku jadi gitu kak. Masuk. Jabar hukumnya aja udah. Jadi nggak apa-apa korupsi, yang penting bisa dijewer. Enggak kak. Kita lihat nominalnya siapa yang lakuin, terus kerugian terhadap negara itu gimana. Kan saya kalau pribadi bukan pejabat, ya mungkin kategorinya pencuri aja. Walaupun saya mencuri tidak di atas 2 juta rupiah sesuai dengan putusan MA ya kurungan penjara 4 bulan doang gitu. Solusinya harus iman yang kuat. Kalau tidak kuat iman pasti akan goyah. Asik sekali. Apa itu? Apa ya? Apa ya? Aduh. Saya berpikir. Harus lebih sadar diri apa yang bukan haknya jangan diambil, ambil sesuai porsinya saja. Membuat undang-undang yang menetapkan bahwa koruptor harus dihukum mati. Yakin. 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 Jadi hukuman untuk diri sendiri yang korupsi. Nggak termasuk saya. Dia pasti tidak termasuk saya. Untuk solusi dari saya untuk orang di luar sana, untuk siapa sih? Untuk orang pemuda. Kalau untuk pemuda, sebagai pemuda, kita yang pertama tanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Terus jangan pernah ada niatan dalam hati kita untuk melakukan hal tersebut. Terus selanjutnya itu jangan mengambil kalau bukan hakmu. Tentunya menanamkan iman yang lebih kuat lagi, karena saya yakin dengan iman yang kuat, seseorang akan merasa takut untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Masya Allah. Pertama-tama dari yang hal kecilmu dulu. Jujur pada diri sendiri dan orang lain, sama intinya jangan bohong-bohong saja itu. Pergi demo mungkin. Pergi ke demo sama teman-temanku mungkin.
supaya turun ke jabatannya itu orang. Untuk memberantas korupsi. Iya. Wah, aktivis ya. Yang pertama menurutku kejujuran. Karena di mana orang merasa jujur dan bertanggung jawab atas amanahnya, insya Allah tidak bakal melenceng dari amanahnya, apalagi dalam persoalan memegang dana. Oke. Tentunya dari diri sendiri dulu, memperlihatkan kepada teman-teman dan mungkin ya memberi contoh kepada teman-teman dan mengingatkan kepada teman-teman yang lain untuk bertindak jujur terhadap perlakuan kita sendiri. Mungkin solusi yang harus diberikan yaitu dari pribadi sendiri, yaitu harus bersikap jujur. Itu aja kayaknya. Oke. Yang pertama, saya menanamkan terhadap diri saya dulu nih, ya saya nggak boleh korupsi. Nah, yang kedua, mungkin saya bakal ajak orang-orang, mengedukasi banyak orang untuk tidak melakukan hal keji tersebut. Mungkin itu aja sih dari saya. Bisa menindak para pelaku korupsi dengan baik. Asik sekali. Wow, terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk kepada para koruptor, tolong sudahi apa yang telah kalian lakukan. Tungkak. Masih bertiga. Tolong sudahi apa yang telah kalian lakukan. Sadarlah kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan apa yang kalian ambil. Berhenti nih kurang ambil uang masyarakat. Kesusah juga masyarakat kita ini dari pajak untuk memperbagusi negara tak. Baru kau seenaknya ambil uang dari rakyat untuk kepentingan pribadimu sendiri. Keluargamu sejahtera tapi rakyatmu menderita. Jangan pernah sekalipun coba yang namanya korupsi, karena I think itu kayak narkoba, sekali kau coba pasti merokok. Jadi stop. Tolong pakai dananya kami yang sudah kami bayar untuk pajak itu sebaik-baiknya. Jangan dikorupsi, karena orang tua kami pun ingin memberikan kami kekayaan yang melimpah, tapi dengan susah payah mereka berikan kami itu dengan kerja kerasnya. Tapi kalau DPR begitu, kasihan orang tua kami. Oke, terima kasih. Mari berlaku jujur kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, kepada teman-teman terdekat kita terlebih dahulu, agar kedepannya kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain juga, agar Indonesia semakin baik ke depannya. Karena korupsi itu hal yang salah, hal yang buruk. Terima kasih. Kalian sebelum diangkat sebagai pejabat pastinya udah disumpah. Kalian tuh harus menepati janji, jangan memalukan, jangan membuat masyarakat ini berstigma negatif terhadap pejabat sehingga hilang kepercayaannya